Kita tidak bisa ukur kebaikan Tuhan hanya dengan dapat ini atau tidak, dapat anak atau tidak, doa dijawab atau tidak, mau doa dijawab atau tidak dijawab, Tuhan tetap baik. Amin, saudara. Dalam sehat mengucap syukur, sakit mengucap syukur senantiasa. Anda mungkin kelihatan sehat secara fisik, tapi hati-hati perlu cek. Dan jangan saudara itu sakit rohani. Fisiknya kuat, tapi ternyata rohaninya yang bermasalah. Tuhan sudah kasih nafas cuma-cuma, Tuhan sudah memberkati kita semua, Tuhan sudah mendengar setiap doa-doa kita, Tuhan sudah memulihkan kita. Tapi kadang-kadang kita ini tidak tahu mengucap syukur, tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15 kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, dan 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk kembali, teman-teman youth yang diberkati oleh Tuhan. Pertama-tama saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, pemilik pelayanan, yang mengizinkan kami semua bisa ada di sini. Dan juga terima kasih banyak untuk keluarga Welkis yang sudah membuka rumah bagi kami untuk kami bisa beribadah pada kesempatan malam hari ini. Selesai youth, saya minta teman-teman pemuda untuk angkat kursi, pindahkan kembali atau angkat kembali kursi ke ruangan yang tersedia, saudara-saudara. Lalu saya bilang kepada Kakak Hansen dan juga Adeline bahwa bisakah kami ibadah di rumah. Ya, saya cuma tanya saja, kalau tidak bisa pun tidak apa-apa. Tapi kedua anak Tuhan ini bilang bisa paket, boleh paket. Saya senang sekali karena kita kan new teens ibadah di gereja terus, jadi mau cari suasana yang berbeda ya di luar gereja. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, Kakak Hansen dan Kakak Angeline bilang bisa, Adeline bilang bisa ibadah di sini. Dan saya juga tidak tahu, saudara-saudara, ternyata bertepatan dengan bulan ini Kakak Hansen itu berhari ulang tahun ya. Beberapa hari yang lalu Kakak Hansen itu berhari ulang tahun, kalau tidak salah ulang tahun ke-21 ya. Saya pikir 17 karena mukanya masih kelihatan 17 tahun ya, ganteng. Karena saya sama-sama dengan Hansen dan Adeline, kalau tidak salah mereka SMP ya. Waktu ikut youth masih kecil, masih kurus ya. Tapi dua-dua tetap ganteng, tetap cantik dari dulu begitu. Tapi maksudnya saya sama-sama dengan mereka tuh dari SMP kalau tidak salah. Dan sekarang mereka sudah kuliah, puji Tuhan. Dan mereka juga tidak berhenti untuk melayani Tuhan, tidak berhenti untuk terlibat dalam pelayanan-pelayanan di gereja atau pelayanan-pelayanan youth. Dan puji Tuhan, saya bersyukur punya orang-orang muda yang luar biasa. Dan tidak hanya bertepatan dengan ulang tahun Kakak Hansen, tapi juga ada hal yang saya dengar juga, nanti kita doakan sebentar, tidak harus saya jelaskan di sini. Jadi menurut saya tidak ada yang kebetulan. Waktu saya minta kalau bisa kita ibadah di sini, tidak ada yang kebetulan. Saya percaya itu ada dalam rancangan Tuhan, itu ada dalam rencana Tuhan, saudara-saudara. Tuhan selalu punya tujuan, Tuhan selalu punya maksud yang baik, saudara-saudara. Dan kita tahu, saudara-saudara, bahwa Tuhan kita Tuhan yang sangat mengasihi kita. Ya, apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita itu rancangan yang terbaik. Anak-anak muda, jangan takut soal masa depan, karena Tuhan yang Anda sembah bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang Anda sembah Tuhan yang hidup. Tuhan yang Anda sembah bukan Tuhan yang tuli, tapi Tuhan yang mendengar setiap seruan-seruan kita. Jadi jangan takut soal masa depan kita, karena Dia Tuhan penjawab doa kita, saudara-saudara. Ya, firman Tuhan berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kamu menyembah Tuhan yang luar biasa dan tetap nikmati proses yang Tuhan izinkan terjadi. Dan tetaplah mengandalkan Tuhan, saudara-saudara, dalam hidup ini. Saya percaya saudara-saudara diberkati oleh Tuhan bahwa kita mau ibadah di gereja kah, di luar gereja kah, Tuhan tetap bekerja. Amin, saudara. Karena firman Tuhan berkata, saudara-saudara, dalam Matius 18 ayat yang ke-20 bahwa sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka.
Saudara percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita? Amin. Coba berapa banyak yang percaya bisa angkat tangan? Tuhan hadir di tengah-tengah kita, saudara. Dan kalau Tuhan hadir di sini, saya percaya Tuhan bisa memulihkan kita. Kalau Tuhan hadir di sini, Dia Tuhan yang bisa memberikan kita sukacita, damai sejahtera, kelegaan. Amin, saudara. Karena Matius 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku, kata Yesus, akan memberikan kelegaan kepadamu. Dunia, saudara-saudara, tidak bisa memberikan kelegaan yang sejati. Dunia tidak bisa memberikan damai yang sejati. Dunia tidak bisa memberikan sukacita yang sejati. Damai, sukacita yang sejati, ketenangan yang sejati, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Makanya Daud bilang dalam Mazmur 62 bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Saya berharap anak-anak muda tetap dekat sama Tuhan, tetap andalkan Tuhan, tetap hidup takut Tuhan. Anda akan lihat Tuhan akan buat perkara ajaib di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan tidak hanya hadir di gereja, Tuhan juga hadir di sini. Bahkan Tuhan bisa hadir dalam setiap apapun, saudara-saudara, yang kita lakukan. Dalam perjalanan hidup kita, Tuhan bersama-sama dengan kita. Karena Dia bilang, Dia Tuhan Immanuel. Dia Tuhan yang menyertai setiap kita. Amin, saudara. Di radio, waktu saya menyampaikan firman Tuhan di radio, lalu masuk pada tanya jawab, lalu ada yang bertanya, apa maksud dari menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, saudara-saudara, ya? Pengertian secara sederhana atau simple, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran sesuai konteks Yohanes 4 ya, ayat 23 dan seterusnya, saudara-saudara, itu sedang berbicara tentang menyembah Tuhan tanpa terikat tempat atau lokasi tertentu. Dimanapun kita bisa menyembah Tuhan. Tidak hanya di gereja Tuhan hadir, di sini pun Tuhan hadir. Karena intinya adalah Anda libatkan Tuhan dalam setiap hal yang Anda lakukan atau tidak. Tuhan pasti hadir. Di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir. Nah, saudara-saudara, adik-adik yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan malam hari ini, saudara-saudara, kita akan berbicara tentang satu bagian, dan ini tentang ibadah, saudara-saudara. Kita sedang berbicara tentang ibadah. Ibadah yang sejati itu seperti apa? Ibadah yang benar itu seperti apa? Mengapa kita harus beribadah? Dan kita akan belajar bagian ini, saudara-saudara. Di dalam di dalam Yosua 24 ayat 15, kita menemukan satu prinsip hidup yang benar, satu prinsip hidup yang tegas yang ditunjukkan, saudara-saudara, oleh seorang Yosua, dan kita perlu teladani sikap daripada seorang Yosua. Di dalam Yosua 24 ayat 15 di bagian akhir itu, saudara-saudara, dikatakan di situ bahwa tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini sedang menunjukkan satu prinsip yang luar biasa dari seorang hamba Tuhan yang bernama Yosua. Kita tahu ya, saudara-saudara, Yosua itu adalah seorang yang selalu bersama-sama dengan Musa, saudara-saudara, di dalam pelayanan Musa. Dan pada akhirnya Musa harus meninggal, karena sudah pasti ya, semua orang tuh ada batas hidup, ada limit. Musa meninggal, lalu Tuhan berfirman, saudara-saudara, untuk Yosua menggantikan posisi daripada Musa, saudara-saudara. Dan itu tidak mudah. Sebagai seorang pemimpin yang diminta untuk menggantikan posisi Musa, itu tidak mudah, karena Musa itu bukan pemimpin biasa. Musa itu pemimpin besar, saudara-saudara, ya, pemimpin yang sangat luar biasa. Dan Yosua harus menggantikan posisi Musa itu sulit, saudara-saudara. Apalagi Yosua itu pimpin bangsa Israel, dan Alkitab bilang bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, bangsa yang tukang melawan. Bagi seorang Yosua berat untuk memimpin bangsa Israel, berat. Saya saja jadi pemimpin, leader di Amazing Youth saja, saudara-saudara, saya pikir, aduh, ini tambah hari saya berjumpa dengan anak-anak muda yang berbeda, saudara-saudara. Apalagi yang baru gabung dengan usia-usia muda seperti mereka, remaja, ya, itu sulit, saudara-saudara. Sulit untuk gapai mereka. Jadi saya harus berusaha untuk bisa dapatkan mereka dengan cara yang cocok dengan usia mereka. Tidak mudah, saudara-saudara. Masing-masing dengan masalah mereka masing-masing, dan itu tidak mudah sebagai seorang leader. Dengar semua itu susah, saudara-saudara. Nah, ini saya pimpin cuma beberapa orang, saudara-saudara.
Nah, beberapa orang ini saja bikin kepala sakit, 50, 60, 70. Itu saya bikin kepala sakit. Apalagi Yosua, dia pimpin bangsa Israel itu kurang lebih 2-3 juta orang. Itu bukan sedikit, saudara-saudara, itu besar. Tetapi saudara-saudara, waktu Tuhan panggil Yosua atau meminta Yosua menjadi seorang leader, pemimpin baru bagi bangsa Israel, menggantikan posisi Musa, saudara-saudara, Tuhan tidak sekedar memberi perintah, tapi dia juga, saudara-saudara, mengatakan bahwa dia menyertai Yosua. Di dalam Yosua pasal 1 ayat yang kelima, kalau tidak salah, di situ dikatakan bahwa seperti aku menyertai Musa, demikian aku pun menyertai kamu, Yosua. Seperti aku menyertai Musa, aku pun menyertai kamu, Yosua. Jadi jangan takut. Ini juga memberi pelajaran bagi saya dan saudara bahwa jangan takut dalam hidup ini karena Tuhan menyertai kita. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Dia dalam hidup ini, tidak perlu takut. Anda akan lihat Tuhan melakukan segala perkara yang ajaib dalam hidup kita, asal andalkan Tuhan sungguh-sungguh. Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saya mau tanya, adik-adik, pengharapan tuh di mana? Di Tuhan kau, di orang tua. Di Tuhan kau, di kekayaan orang tua. Saya mau kasih tahu, harapan saudara harus pada Tuhan. Anda bersandar kepada manusia, bersandar kepada orang tua, to'ote, oderote. Jangan, saudara-saudara, andalkan Tuhan. Kalau Anda mengandalkan manusia, di ayat 5, ayat 7 bilang andalkan Tuhan diberkati, tapi ayat 5 bilang terkutuk. Kalau saya tanya, Anda pilih mana? Terkutuk atau diberkati? Semua akan bilang diberkati. Kalau mau diberkati, andalkan Tuhan di ayat 7. Jangan coba-coba mengandalkan manusia. Nah, teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian ini di dalam Yosua 24 ayat 15 di sini, saudara-saudara, memang Yosua sedang memberikan pidato terakhir. Yosua sedang menyampaikan pesan-pesan terakhir atau nasihat-nasihat terakhir. Itu saudara bisa lihat di Yosua pasal 23 dan Yosua pasal 24. Karena itu panjang, saudara-saudara. Tidak mungkin kita baca semua, nanti makan waktu. Saya cuma langsung di ayat yang ke berapa tadi tuh, ya, 15. Tapi kalau saudara lihat di pasal 23, pasal 24, itu memang nasihat-nasihat Yosua kepada bangsa Israel di akhir-akhir masa kepemimpinannya. Dan karena setelah itu di Yosua 24 saudara akan melihat bahwa akhirnya Yosua pun mati, saudara-saudara. Kan semua kita pasti mati toh, tidak ada yang abadi. Seperti lagunya Peter Pan tuh, Ariel Pulagu tuh, tidak ada yang abadi. Itu betul, tidak ada yang abadi. Tidak ada yang bisa bilang saya akan hidup terus, tidak ada. Alkitab bilang hidup kita 70, kalau kuat 80 tahun. Sekarang adik-adik usia berapa? 17, 20, 21? Hansen, kurang sekarang. Ya, karena kita bilang hidup 70, kalau kuat 80. Sekarang 21 kurang 70 berapa? Hansen pun sisa usia. Kalau kita ulang tahun kita nyanyi toh, panjang umurnya. Dari sisi kita umur tambah panjang, tapi dari sisi Tuhan yang menetapkan usia di dalam Alkitab yang hidup 70, kalau kuat 80, semakin berkurang. Amin. Oleh karena itu kakak Hansen, pakai ini masa muda untuk Tuhan. Amin. Pakai ini masa muda untuk Tuhan. Ya, saya tanya tadi pacaran sudah. Pastikan kamu pacar seiman. Kalau tidak seiman, kasih putusin malam itu. Tapi khotbah sampai purat ini leher sudah berdiri setiap minggu tuh selalu kasih ingat. Capek, kasih ingat sih, jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Jangan pacaran yang beda iman, harus seiman. Amin. Saudara masih ingat tidak prinsip pilih pasangan? Masih ingat yang paket bilang? Prinsip pilih pasangan yang pertama adalah beda jenis kelamin. Iya. Sekarang orang pilih pasangan lak-lak dengan lak-lak, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jatuh cinta, pacaran. Indonesia tambah ancur, saudara-saudara. Amin. Ini saya kasih tahu, kata-kata betul-betul mesti aminkan dan tidak boleh. Amin. Kalau ada rasa kelainan begitu, lapor dan kami doakan. Tuhan pasti tolong. Amin. Di luar negeri nikah laki-laki dengan laki-laki, laki-laki bereok dan laki-laki bereok berhadapan, pendeta pemberkatan. Sudah lihat mau jadi apa nih dunia? Perempuan dengan perempuan, perempuan cantik dan perempuan cantik basuka, itu dosa. Amin. Tidak boleh. Jadi prinsip pilih pasangan yang pertama adalah beda jenis kelamin.
Karena Tuhan hanya ciptakan Adam dan Hawa. Tidak ada setengah-setengah, tidak ada. Tidak ada situ, hanya Adam dan Hawa. Adam laki-laki, Hawa perempuan. Amin. Yang kedua, tidak hanya beda jenis kelamin, harus seiman. 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Ini ada yang sudah Yesus. Kenapa kalau paket nih mesti singgung-singgung ini? Ya memang harus kasih tahu. Kalau saya tidak kasih tahu nanti saya yang kena. Di mana? Ini memang 2 Korintus 6 ayat 14. Beliau juga sekarang lagi galau ya. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Tidak bisa, saudara-saudara. Pilih yang seiman, yang takut Tuhan. Amin. Suiko ibadah, pacaran di agama lain. Ya, tapi kan besok cinta kah? Cinta tampil. Ini ayat ini mulai dengan kata jangan. Kata jangan di situ, saudara-saudara, itu kata larang. Jangan raba mimbar ini. Saudara tidak boleh raba mimbar ini. Anda tidak boleh sentuh mimbar ini. Jangan itu kata larangan. Simpel untuk paham ini. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Berarti harus seimbang, seiman, yang takut Tuhan. Karena kalau Anda pilih pasangan yang tidak takut Tuhan, takutnya Anda yang rajin ibadah ini tidak rajin ibadah lagi, dipengaruhi oleh ini perempuan satu nih, kemuru ini perambut ya, atau ini laki-laki satu nih, ya. Hati-hati, harus yang seiman. Yang berikut, yang ketiga, mesti pikir masa depan. Amin. Karena menikah tidak hanya tentang cinta. Cinta itu dasar, itu landasan, tapi ini juga perlu lupa. Amin. Anda beli sepatu pakai apa? Pakai ini. Isi bensin pakai apa? Pakai ini. Bukan terima kasih saja. Terlalu pilih yang modal nyawa dong tuh. Dari pacaran lu yang traktir dia terus. Dari pacaran kamu yang traktir dia. Uang habis gara-gara dia. Kasih putus saja. Sebab itu nah kalau orang tanya tuh ada pikir masa depan. Memang sekarang dia belum kerja. Tapi kalau tanya setelah ini tuh nanti mau buat apa begitu. Setelah kuliah nih karena mana? Kalau dia bilang kayaknya habis ini beta soalnya bisa bikin apa? Di rumah sok main-main game. Kasih putus. Itu harus ada masa depan. Amin. Apalagi yang cewek-cewek. Karena biasa dalam satu hubungan yang paling sakit itu cewek. Biasanya. Jadi banyak bertanya. Yang teens jangan bolak-balik leher, Anda belum bisa pacaran. Ini bagi kakak-kakak saja ya. Anda jangan teens, jangan ada pacaran. Ya, pakai tahu habis. Oke. Berdiri sikap sempurna ya, oke. Belum ya. Sekolah dulu. Tapi bagi anak-anak muda yang suka pacaran dong itu, ya, mesti pilih pasangan yang seiman dan juga pikir masa depan. Ya. Karena dalam satu hubungan itu biasa perempuan tuh yang disakiti. Begitu. Jangan pilih laki-laki yang modal duduk. Saya biasa bilang di deker, life tidak mengerti deker. Duduk-duduk tangannya di jalan hitung otot sudah. Lu bikin apa? Coba kerja apa kok? Paling tidak Grab, Maxim. Yang penting dia kerja. Amin. Dan juga kalau ditanya, habis ini kamu kuliah di mana, kerja di mana, ya, bagaimana hubungan kita ke depan? Tenang sayang, kita akan nikah nanti. Menikah tuh nanti lu akan masuk dari sebelah kanan, tangga kanan, saya tangga kiri, kita naik sama-sama ketemu. Cerita terlalu banyak, menghayal. Kerja pun tidak. Pilih pasangan, pilih cowok, pilih cewek yang punya masa depan atau pikir masa depan. Nah itu menarik saudara-saudara untuk kita perhatikan bersama-sama. Dan kalau kita kembali kepada bagian kita Yosua 24 ayat 15, sekali lagi kalimat akhir ya di dalam Yosua 24 ayat 15, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi ini berbicara prinsip hidup ya. Itu berbicara prinsip hidup saudara-saudara, dan ini perlu ada dalam setiap kita. Kita harus punya prinsip dalam ini hidup. Kalau tidak punya prinsip bahaya, nanti mudah diombang-ambingkan. Hidup ini mesti punya prinsip. Sekali Yesus tetap Yesus. Siapapun tidak bisa menggoncangkan saya. Sekali cinta Yesus, sekali mengasihi Yesus, tetap cinta Yesus, tetap mengasihi Yesus. Amin, saudara. Mesti punya prinsip. Satu minggu ini saya tidak boleh alpayut. Saya tidak boleh tidak datang gereja. Saya harus datang gereja. Mesti ada prinsip. Amin. Saya harus beribadah. Di saat teman-teman yang lain tidak beribadah, tidak cari Tuhan, urusan dengan mereka, saudara-saudara, pikir hidupmu, cari Tuhan. Kalau Anda ajak mereka, mereka tidak mau, Anda jangan ikut mereka yang tidak bergereja. Harus gereja, harus ibadah. Prinsip harus keras. Makanya terima kasih kepada anak-anak muda, anak-anak teens yang selalu
punya waktu untuk beribadah ya. Jadi sekali lagi ini tentang prinsip Yosua yang sangat luar biasa, bahwa aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Apa itu prinsip? Ya, prinsip adalah kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya. Ya, apalagi sekali lagi tentang iman, melayani Tuhan, mengasihi, ya, itu prinsip kuat yang harus dipegang. Harus cari Tuhan, mengasihi satu sama lain, ya, melayani Tuhan, beribadah. Itu prinsip yang harus saudara pegang baik-baik, harus kuat. Masuk pada pertanyaan ini, saudara-saudara, mengapa kita harus beribadah? Mengapa kita harus beribadah? Mengapa Yosua begitu keras, ya, bilang kepada bangsa Israel di akhir-akhir hidupnya, di akhir-akhir masa kepemimpinannya, harus beribadah kepada Tuhan. Buat pilihan hari ini, mau beribadah kepada Tuhan atau beribadah kepada Allah lain. Buat keputusan malam hari ini. Yosua bilang, buat keputusan. Pilih sudah, beribadah kepada siapa. Nah itu hal yang sangat luar biasa, saudara-saudara, yang perlu kita pelajari malam hari ini, ya. Mengapa kita harus beribadah? Itu menjadi pertanyaan menarik bagi kita. Mengapa kita harus beribadah? Yang pertama, saudara-saudara, mengapa kita harus beribadah? Karena yang pertama, saudara-saudara, ibadah adalah bentuk syukur atau terima kasih kita karena kebaikan Tuhan. Sekali lagi, mengapa kita harus beribadah? Karena yang pertama, saudara-saudara, ibadah adalah bentuk syukur. Ibadah adalah bentuk terima kasih kita karena kebaikan Tuhan. Sangat kurang ajar, saudara-saudara, bagi mereka yang tidak beribadah kepada Tuhan sebagai tanda syukur. Sedangkan, saudara-saudara, Tuhan sudah buat hal yang luar biasa dalam hidupnya. Saudara, kita masih ada sampai dengan hari ini, itu kasih karunia, itu anugerah. Amin, saudara. Saudara masih bisa menghirup udara segar, tidak bayar, saudara-saudara, cuma-cuma. Itu Tuhan, saudara-saudara. Bayangkan kalau kita tarik nafas ini, saudara-saudara, kita bayar. O2 sekarang di rumah sakit sudah berapa, saudara-saudara? 1 hari. Nah, ini kita tarik nafas cuma-cuma, saudara-saudara, ya. Kalau kita tarik nafas cuma-cuma, cari Tuhan, saudara. Mengucap syukur dalam hidup ini, menaikkan rasa syukurmu, terima kasihmu karena kebaikan Tuhan melalui ibadah. Mengapa kita harus beribadah? Karena ibadah adalah bentuk syukurmu atau bentuk terima kasihmu karena kebaikan Tuhan. Makanya Paulus, saudara-saudara, Paulus menuliskan suratnya kepada Timotius dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7. 1 Timotius 4 ayat 7 mengatakan begini, tetapi jauhilah takhayul dan dongeng-dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Saudara garis bawah itu kalimat itu, latihlah dirimu beribadah. Berarti ibadah itu penting. Latih diri kita untuk beribadah, saudara-saudara. Jangan terlalu jadi anak-anak muda yang ikut perasaan diri, ikut kata hatimu. Kita tidak bisa ikut kata hati. Apalagi kita ini kan orang berdosa, natur orang berdosa. Jangan percaya pada hatimu, percaya pada hati Tuhan. Percaya pada Tuhan, saudara, bukan pada hatimu. Karena kita ini orang berdosa. Bisa saja kata hati kita, kata hati yang mengantar kita untuk melakukan sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan. Amin, saudara-saudara, anak-anak muda. Jadi latihlah dirimu beribadah, saudara-saudara. Karena justru dalam ibadahlah kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan, saudara-saudara. Makanya di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, Ibrani 10 ayat 25 mengatakan begini, saudara, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin, saudara. Marilah di diri kita beribadah. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Hari Jumat tuh jam di mana-mana ibadah. Ya kalau saudara pun alasan masuk akal karena kerja seperti Kak Christine, ya, atau beberapa orang yang memang kerja sampai malam, ya saya paham. Tapi Kak Christine tuh kerja sampai malam pun tetap datang ibadah loh, meskipun terlambat. Tetap cari Tuhan, mesti begitu. Anda tidak bikin apa-apa di rumah, tidak ibadah. Anak-anak muda tidak boleh begitu. Cari Tuhan sungguh-sungguh, saudara-saudara. Makin hari ini tambah jahat, saudara-saudara. Ini dunia. Nah kalau kita tidak melekat sama Tuhan, takutnya kita terbawa. Makanya perlu melekat sama Tuhan. Dalam hal ini ibadah, saudara-saudara. Tuhan sudah kasih nafas cuma-cuma. Tuhan sudah
memberkati kita semua. Tuhan sudah mendengar setiap doa-doa kita. Tuhan sudah memulihkan kita. Tapi kadang-kadang kita ini tidak tahu mengucap syukur, tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Dulu putus cinta, menangis saat Bapak Ibu, ya. Sekarang sekuat, ya, sudah dipulihkan, tidak mau cari Tuhan. Tidak boleh begitu, saudara. Ya, tetap cari Tuhan. Mau putus atau tidak putus, Tuhan tetap nomor satu. Amin, saudara. Tuhan sumber pengharapan. Tuhan sumber pengharapan, saudara. Jadi ini merupakan hal yang penting, saudara, untuk kita pelajari di dalam kehidupan kita. Latih diri kita beribadah, saudara. Ya, dan di dalam setiap ibadah kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan atau terima kasih kita karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Karena kita diajarkan mengucap syukur senantiasa. Misalnya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan begini: mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal, ya. Kita harus mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan begitu baik dalam hidup kita, saudara. Tapi perlu diperhatikan, ya, Alkitab bilang di sini mengucap syukur dalam segala hal. Kata segala hal di situ atau di dalam Efesus 5 ayat 20 juga mengatakan ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Jadi segala hal, segala sesuatu itu di dalam satu bahasa Yunani yaitu pas, yang artinya dalam segala peristiwa kita harus mengucap syukur, ya. Baik mengucap syukur, tidak baik pun mengucap syukur, untung mengucap syukur, rugi mengucap syukur, hubungan dengan pacar ada baik mengucap syukur, putus mengucap syukur senantiasa. Kita diajarkan mengucap syukur tidak hanya waktu doa kita dijawab, doa kita belum dijawab pun tetap mengucap syukur. Amin. Saya sudah bilang ulang-ulang kan, ya, paket dan market saya dan istri, ya, kami belum punya anak. Tapi bersyukurnya Tuhan karuniakan anak-anak yang luar biasa bagi kami, yang hibur kami, luar biasa, saudara. Ya, tidak ada anak bukan berarti kita berhenti bersyukur. Karena kita tidak bisa ukur kebaikan Tuhan hanya dengan dapat ini atau tidak, dapat anak atau tidak, doa dijawab atau tidak, mau doa dijawab atau tidak dijawab, Tuhan tetap baik. Amin, saudara. Dalam sehat mengucap syukur, sakit mengucap syukur senantiasa. Kakak Jessica mengucap syukur. Kakak Jessica itu sakit tapi luar biasa, tetap cari Tuhan. Saya tidak perlu jelaskan sakitnya apa, yang penting dia itu sakit, saudara. Anda mungkin kelihatan sehat secara fisik, tapi hati-hati, perlu cek. Dan jangan saudara itu sakit rohani. Fisiknya kuat, tapi ternyata rohaninya yang bermasalah. Nah, ini perlu ada pembaharuan dan hanya Yesus yang bisa menolong kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi sekali lagi, mengapa kita harus beribadah? Karena ibadah adalah bentuk syukur kita atau bentuk terima kasih kita karena kebaikan Tuhan. Kita tidak bisa balas kebaikan Tuhan, ya. Tapi kalau kita masih diberikan nafas hidup, masih ada sampai dengan sekarang, pakai ini waktu puji Tuhan, pakai ini waktu sembah Tuhan, pakai ini waktu saling mengasihi, pakai ini waktu, ya, untuk sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan, hidup melayani Tuhan. Ya, saudara-saudara, kan saudara dengar lagu tuh, hidup ini adalah kesempatan. Betul ya? Hidup ini adalah kesempatan. Saudara-saudara, kesempatan untuk melayani, kesempatan untuk mengasihi, kesempatan untuk cari Tuhan, kesempatan untuk beribadah. Hidup ini kesempatan, saudara-saudara. Tidak ada satupun yang berani bilang bahwa kayaknya saya ini mati lama. Kalau soal kematian tidak ada yang bisa atur. SK itu pasti turun. Mungkin Anda menatap yang setua-tua bilang kayaknya opa de oma duluan. Siapa bilang opa de oma duluan? Bisa jadi kita yang duluan. Ini bukan persoalan siapa yang mati duluan, tapi takut Tuhan atau tidak. Amin, saudara. Nah, Yesus adalah sumber keselamatan kita, saudara. Dia Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib dan menyelamatkan kita. Ya, kemarin kita sudah bersyukur ya di hari kemerdekaan, dan kita tahu bahwa kemerdekaan yang sejati hanya bisa dikerjakan, dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita yang masih dibelenggu oleh dosa-dosa tertentu dengan baik, hanya Yesus Kristus yang bisa melepaskan belenggu itu. Dia Tuhan yang bisa memerdekakan kita. Merdeka itu artinya bebas, merdeka itu artinya tidak terikat, dan itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sudah bilang kepada saudara ulang-ulang, bahkan Bapak Gembala sudah sering bilang di gereja, selamat itu karena anugerah, bukan karena perbuatan baik. Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan ayat yang ke-9. Kita ini diselamatkan cuma-cuma.
Bukan karena usaha kita. Tidak ada usaha kita sama sekali untuk selamat. Tidak ada, saudara. Meskipun ini orang muda, tapi saya berharap ini dokter ini pegang kuat-kuat. Selamat karena anugerah. Waktu kita beriman kepada Yesus, kita diselamatkan. Kalau sudah selamat, berbuat baik. Berbuat baik bukan untuk selamat. Berbuat baik itu dampak karena sudah selamat. Amin, saudara. Nah itu cuma-cuma. Saya baca ya, Efesus 2:8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan bukan karya kita, tetapi karya Yesus di atas kayu salib. Keselamatan bukan usaha kita, atau tidak ada andil kita untuk selamat. Itu murni pemberian cuma-cuma dari Yesus. Makanya namanya kasih karunia. Dari kata karis. Pemberian cuma-cuma bagi kita yang sebenarnya tidak layak untuk menerima itu, tapi dia berikan bagi kita. Itu yang namanya kasih karunia. Nah, kita mau balas apa? Selain syukur, terima kasih, kita memuji Tuhan, melayani Tuhan. Pakai ini kesempatan hidup anak-anak muda untuk cari Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus beribadah? Karena ibadah menunjukkan sejauh mana kita mengasihi Tuhan. Sekali lagi, saudara, ya, mengapa kita harus beribadah? Karena ibadah menunjukkan sejauh mana kita mengasihi Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 mengatakan begini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ibadah ini perintah di dalam kitab suci, tidak? Perintah, saudara. Nah, kalau saudara bilang saudara mengasihi Tuhan, tidak suka ibadah, Anda tidak mengasihi Tuhan itu. Orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, saudara-saudara, suka ibadah atau mau beribadah, saudara-saudara. Sekali lagi, mengapa kita harus beribadah, saudara-saudara? Karena ibadah menunjukkan sejauh mana kita mengasihi Tuhan. Makanya saya tuh lihat anak-anak muda. Ada anak-anak muda yang sungguh-sungguh ibadah. Ada anak-anak muda yang ibadah tuh hanya mau cari perempuan, mau cari laki-laki, mau cari cewek, cari cowok. Dia pun motivasi tidak benar. Meskipun saya temukan ada yang motivasi tidak benar, tapi Tuhan tangkap dia dan hari-hari ini melayani Tuhan bersama-sama dengan kami, saudara. Ya, tapi itulah kalau orang datang gereja kan, atau cari Tuhan kan dengan macam-macam motivasi. Ada yang cari Tuhan, atau ada yang datang gereja mau dengar firman sungguh-sungguh, datang ibadah mau dengar firman sungguh-sungguh. Tapi ada juga yang datang ibadah bukan mau dengar firman, hanya mau datang-datang saja. Ada itu. Amin, saudara. Kau usah dengar, itu 11. Jadi ini penting, saudara, untuk kita perhatikan bersama-sama dalam kehidupan kita. Apa motivasi kita? Kalau kita sungguh-sungguh datang ibadah, fokus di Tuhan, saudara, percayalah, itu yang Tuhan senang, saudara. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Sejauh mana kita mengasihi Tuhan. Jangan pemalas, karena kan kita mau Tuhan jawab kita punya doa, baru kita rajin ibadah. Nanti kalau Tuhan sudah jawab doa, sudah, son mau ibadah lagi. Tidak bisa begitu. Mau Tuhan mau jawab doa atau tidak jawab doa, tetap cari Tuhan. Percayalah, dia Tuhan yang baik, saudara. Dengar, saudara, karena begini, ibadah tuh, saudara, ibadah tuh bukan tentang apa yang Tuhan berikan bagi kita. Ibadah tuh tentang apa yang kita berikan kepada Tuhan. Itu baru ibadah. Karena kan Roma 12 ayat 1 mengatakan begitu. Ibadah yang sejati, waktu kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Itu baru ibadah yang sejati. Bukan ibadah namanya kalau kita tidak mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Dengar, bukan uang. Karena Tuhan tidak butuh uang. Gereja yang butuh uang, youth yang butuh uang untuk pelayanan. Tuhan tidak butuh uang. Dia butuh siapa? Butuh hidup kita. Makanya Alkitab bilang tahu di dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu baru ibadah yang sejati. Persembahkan saudara pu hidup pada Tuhan. Tuhan, ini saya pu hidup. Tuhan atur hidup saya. Saya berserah kepada Tuhan. Berserah bukan kalah, berserah bukan menyerah. Berserah artinya saudara memberikan kendali hidup saudara kepada Tuhan. Tuhan yang atur hidup saudara. Amin. Itu dulu bernamanya ibadah yang sejati, saudara. Kan banyak orang bawa persembahan yang banyak di gereja, ya. Kalau berkontribusi mereka suka, bantu gereja mereka suka, bantu pelayanan mereka suka. Mereka lebih senang berkontribusi. Berapapun biaya yang gereja butuhkan, berjuta-juta ya, untuk bantu gereja mereka kasih, saudara. Itu termasuk kontribusi.
Tapi untuk urusan komitmen mereka tidak mau. Mereka lebih suka berkontribusi tapi tidak mau berkomitmen. Dalam hal ini mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Saya mau anak-anak muda sungguh-sungguh berkomitmen. Mungkin Anda hidup tuh ya biasa-biasa saja, saudara-saudara ya. Hidup Anda mungkin belum ada di level yang tinggi. Yang penting Anda beri diri hidup saudara seutuhnya kepada Tuhan. Tuhan pasti berkati Anda. Itu yang Tuhan mau. Jadi sekali lagi, ibadah bukan tentang apa yang Tuhan berikan bagi kita. Ibadah itu tentang apa yang kita berikan pada Tuhan. Bukan uang. Tuhan tidak cari uangmu, Tuhan cari hidupmu. Untuk apa saudara kasih uang tapi tidak kasih hidup? Percuma. Amin. Kasih hidupmu pada Tuhan. Itu yang Tuhan mau, saudara-saudara. Dan perhatikan di sini, saudara-saudara, berkaitan dengan poin 2, ibadah menunjukkan sejauh mana kita mengasihi Tuhan. Kalau kita lihat di pasal 23, pasal 24, di pidato Yosua, nasihat Yosua kasih tahu di bangsa Israel. Yosua kasih ingat bangsa Israel, bahwa ini lupa kau dengan kebaikan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tuhan terlalu baik. Kebaikan Tuhan sungguh luar biasa bagi kalian. Saya ini akan meninggal, tapi kalian tidak boleh berhenti cari Tuhan, tidak boleh berhenti beribadah, tetap andalkan Tuhan. Tidak boleh tidak, saudara-saudara. Karena kamu sudah menikmati berkat-berkat, kamu sudah menikmati mujizat yang Tuhan kerjakan. Ya, bangsa Israel itu pernah loh musuh kejar mereka, Tuhan buat mujizat, laut itu terbelah jadi 2. Saudara bayangkan, Tuhan buat mujizat. Makanya Yosua bilang kurang kok mujizat-mujizat yang saya kerjakan. Jadi tolong mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, tolong cari Tuhan sungguh-sungguh. Nah sama juga dengan kita, seperti bangsa Israel mengalami mujizat Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Saya mau tanya, kita semua juga mengalami kasih Tuhan kan dalam hidup ini? Kalau kita mengalami kasih Tuhan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Kalau kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, maka kita pun harus mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, saudara, aduh akibatnya bahaya. Coba perhatikan dulu Yosua 23 ayat 8 sampai ayat 11. Hanya ada 3 poin, saya cepat. Yosua 23 ayat 8 sampai ayat 11. Saya bilang di Hansen, jangan masak apa-apa ya. Tapi Hansen bilang ini bunuh sapi, Pak. Awih, saya bilang dahsyat ya, bunuh sapi 1 ekor. Yosua 23 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan. Berpaut ini artinya melekat pada Tuhan. Ya, ini pesan daripada Yosua kepada bangsa Israel. Kamu harus berpaut pada Tuhan, melekat pada Tuhan. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Ayat 9. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Ayat 10. 1 orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Ayat 11 dikatakan, maka demi nyawamu bertekunlah apa di situ? Mengasihi Tuhan. Mengapa kita harus beribadah? Ya, itu bentuk kasih kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Jadi hidup mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Anda kalau mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, tidak usah ajar Tuhan soal masa depan, soal berkat. Dia sediakan yang terbaik buat Anda. Lakukan bagianmu, Tuhan lakukan bagiannya bagi kamu semua yang mengasihi Dia sungguh-sungguh. Makanya Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi saudara dengar, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Anda yang tidak mengasihi Dia menghayal kau dapat sesuatu yang baik dari Tuhan. Anda menghayal. Kasih Tuhan dulu. Kan tidak adil juga toh. Anda tidak kasih Tuhan sungguh-sungguh tapi mau dapat sesuatu dari Tuhan. Itu kan tidak adil ya saudara-saudara. Nah kalau tidak mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, nanti saudara lihat di ayat 12 sampai 16 bilang begini. Saudara perhatikan sedikit lagi. Yosua 23 ayat 12 sampai ayat 16. Kalau tidak mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, dikatakan begini. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kami, kamu mengawin dengan mereka, serta bergaul dengan mereka, dan mereka dengan kamu, ayat 13 dikatakan, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ayat 14. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana,
Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Ayat 15, saya lompat lagi ayat 15. Tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik, sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ayat 16 yang terakhir dikatakan, apabila kamu melangkahi perjanjian, Anda tidak mengasihi Tuhan, Anda tidak beribadah, melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Sebagian orang bilang begini, masa sih Tuhan binasakan ketong? Kan Tuhan itu penuh kasih. Dengar, Tuhan itu penuh kasih, tapi Dia juga adil. Amin. Dia penuh kasih tapi Dia adil. Anda buat sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya, Anda buat sesuatu yang menyakiti hati Dia, Dia pasti pukul Anda. Jadi saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Kalau mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, saudara-saudara, tadi di ayat 8-11 Anda diberkati. Anda akan lihat Tuhan melakukan perkara yang luar biasa. Tapi kalau Anda tidak mengasihi Tuhan atau hatimu tidak berpaut pada Tuhan, Anda lihat dari ayat 12 sampai ayat 16, Anda akan terima murka Tuhan yang dahsyat. Jadi pilihan ada di tangan kita. Mari kita beribadah sungguh-sungguh pada Tuhan, saudara-saudara ya. Kita mau cari Tuhan sungguh-sungguh. Yang ketiga, mengapa kita harus ibadah? Karena ibadah itu mengandung janji. Amin. Ibadah itu mengandung janji. Dalam ibadah itu ada firman Tuhan. Dalam firman Tuhan itu ada perintah, ada janji, ada larangan di dalam firman. Makanya jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kalau kita tidak dengar firman, iman kita tidak bertumbuh. Roma 10 ayat 17 mengatakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman. Perhatikan saudara, ya, di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, mengapa kita harus beribadah? Karena mengandung janji. Latihan badani terbatas gunanya. Olahraga itu penting, tapi terbatas. Amin, saudara. Berjalan di kafe baik juga, tapi ibadah lebih baik, begitu, ya. Bukan saudara tapa leuk di kafe dari pagi sampai malam, tidak bantu orang tua, manang di bagaya sah. Sebagai dia pakai itu celana Levi's itu, dia suruh pakai celana, bukan dia yang cuci, dia suruh orang tua yang cuci. Kurang ajar sekali. Saya berharap semua sih tahu cuci, jangan habis di bagaya. Nanti saya dengar dari orang tua. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin, saudara. Ada janji. Apa yang Tuhan janjikan, Dia bilang, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman, saudara. Itu benar, Dia menyertai kita. Karena bilangan 23 ayat 19 bilang begini, Allah tuh bukan manusia sehingga Ia berdusta. Jadi kalau Dia bilang Dia menyertai kita, Dia pasti menyertai kita. Itu janjinya, dan janjinya itu pasti. Apalagi saudara, janjinya bagi kita yang paling luar biasa adalah begini, barang siapa yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus ini saudara sudah di sorga, tapi Alkitab bilang Yesus menyediakan tempat. Itu tempat yang Dia sediakan itu untuk orang yang percaya. Makanya ada ayat bilang begini, percaya kepada Allah, percaya kepada Bapa, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tuhan pisana ini bukan Dia santai-santai, Dia kerja, siapkan tempat bagi siapa? Bagi saya dan saudara. Orang-orang yang ada di tempat itu adalah orang-orang yang percaya Yesus. Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, saudara. Amin, saudara. Saudara percaya kan bahwa Dia siapkan tempat yang terbaik bagi kita. Keselamatan itu pasti waktu kita beriman atau kita percaya kepada Dia. Jadi tolong hati-hati dalam hidup ini, ya. Kadang-kadang yang merusak hubungan kita dengan Tuhan itu karena pergaulan yang buruk. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 bilang, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Berarti saudara, saya tidak larang Anda untuk bergaul, Alkitab juga tidak larang Anda untuk bergaul, silakan Anda bergaul, tapi perlu waspada, perlu hati-hati. Salah bergaul akan menghancurkan masa depan saudara. Amin. Hati-hati dengan siapa yang kamu tempatkan di sisimu, juga perlu kamu lihat dia tuh teman yang baik atau tidak. Jangan sampai dia cuma teman yang memanfaatkan kamu. Kalau ada uang baru dia dekat, tidak ada uang dia menjauh. Teman-teman begitu, kasih tinggal, kasih putus. Ya, apalagi kalau itu dia pacar ya, maksudnya kasih putus.
Tapi tidak bisa, Kak, saya sudah cinta. Nah, cinta apa? Ya, cinta nak kena pukul terus. Ada sini yang pacaran kena pukul dari pacarnya, kasih putus. Kurang ajar, orang tua tidak pernah pukul kamu kok. Kamu sorong-sorong diri kok dia pukul. Makanya dalam urusan cinta tuh logika juga pakai. Amin. Jangan semua perasaan. Karena pukul tapi, karena tipu tapi tetap cinta. Pakai menyanyi lah itu Mita pulang. Kamu berbohong, ku tetap percaya, gitu toh. Kamu lukai, begitu. Jangan begitulah saudara. Kalau sudah sakit kasih putus. Masih ada yang lain. Tuhan siapkan yang terbaik. Jadi saudara diberkati oleh Tuhan. Hanya ini bagian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan kepada saya dan saudara. Mengapa kita harus beribadah, saudara? Karena yang pertama, saudara, ibadah itu bentuk syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan. Ya, mengapa kita harus beribadah, saudara? Itu menunjukkan sejauh mana kita mengasihi Tuhan. Dan yang berikut, mengapa kita harus beribadah? Karena mengandung janji. Hanya ini yang saya bisa sampaikan kepada saudara. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.